Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Mudah-mudahan lagi keadaan sehat semua tanpa kurang suatu apapun. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit sesuai dengan pengetahuan saya penyebab roda depan ada bunyi atau roda depan tidak rata ya, bisa makan dalam atau makan luar dan gelombang, dan juga setir saat kita lepas setir ngebelok atau ngebuang kiri atau kanan, atau juga limbung, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Ini saya akan sedikit membahasnya, penyebabnya apa saja. Oke, lanjut, mari kita bahas. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini sedikit apa-apa saja yang menyebabkan bunyi sudah saya kumpulkan, walaupun kurang komplit, tapi untuk seringnya terjadi penyebabnya bunyi di bagian ini ya teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu, tapi sebelumnya apabila keterangan saya ini kurang jelas atau kurang komplit, mohon dimaaf dan juga dimaklum. Ini sedikit berbagi saja sesuai dengan pengetahuan saya aja selama ini ya. Dan ini saya yang akan membahas yang sering menyebabkan bunyi untuk bagian roda depan, juga ban makan tidak rata. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas di bagian link stabilizer dulu ini teman-teman. Nah, untuk jenis mobil apa saja biasanya ada link stabil, ini perbedaannya panjang pendek, tapi yang jelas ada link stabil ya, link stabilizer, link stabil maksud saya. Dan untuk link stabil ini bisa menyebabkan bunyi juga kalau sudah oblak seperti ini. Ini link stabil, dan saya akan ngasih tahu sedikit, barangkali bermanfaat ya. Untuk pengecekan link stabil ini, terjadinya rusak oblak atau enggak, tidak bisa, pengecekannya tidak bisa maksud saya dengan digantung atau didongkrak. Untuk mengecek link stabil ini, teman-teman bisa saat mobil parkir, cukup kita goyang link stabil seperti ini, kalau enggak naik turun. Dan link stabil ini untuk pengecekan saat kalau didongkrak, saya bilang tidak bisa. Alasannya atau penyebabnya seperti ini teman-teman. Saat kita dongkrak link stabil, dia akan otomatis untuk bodi naik ya, shockbreaker juga naik, roda gantung, dan untuk link stabil ini dia malah justru akan nahan, ini akan ke atas, dan yang bagian bawah untuk dia ketarik ke bawah, tergantung kita posisi dongkraknya maksud saya. Dan juga bisa terjadi ini ke bawah, juga ini ke atas. Jadi untuk link stabil ini intinya tidak bisa dicek dengan cara roda digantung atau didongkrak, cukup teman-teman goyang seperti ini aja juga naik turun. Dan kalau stabil sudah oblak, dia nanti akan goyang teman-teman ya. Nih, ini menyebabkan bunyi. Oke, salah satu penyebab bunyi dari link stabil. Ini banyak nih jenis link stabil, jadi untuk setiap jenis mobil itu beda-beda link stabilnya, ukurannya maksud saya. Oke, intinya dari situ yang menyebabkan bunyi. Oke, kedua kita bahas lagi ball joint. Dan ini ball joint juga ada nih ya, ini yang udah oblak, ada yang ganti sama sayapnya, ada yang nyatu sama sayapnya maksud saya teman-teman, juga ada yang bisa kayak gini ya. Intinya kita bahas kerusakannya aja. Dan ball joint untuk pengecekannya dengan cara didongkrak. Oke, ini kalau dengan cara didongkrak atau digantung, kita oblak kiri kanan ini teman-teman ya, rodanya kita oblak kiri kanan. Kalau emang ini udah rusak, dia akan goyang nanti. Oke ya, dan ini juga menyebabkan ban tidak rata atau makan sebelah, dan juga setir saat kita lepas ngebuang kiri atau kanan, ini penyebab salah satunya. Dan juga menyebabkan bunyi juga
kalau sudah oplak kayak gini ditambah ring untuk dalamnya. Oke, ini salah satu, ini pengecekannya dengan cara digantung, didongkrak, bisa ketahuan ya. Ini sesuai pengetahuan saya. Dan pos sayap sendiri, ini juga pos sayap ya, ini yang sudah saya ganti. Ini juga bisa menyebabkan bunyi kalau sudah aus. Ini bekas nih teman-teman ya, kalau memang terjadi keausan ini juga menyebabkan bunyi. Dan cara pengecekannya bisa juga dengan dicongkel dengan obeng di bagian sini, juga bisa dengan cara didongkrak, tapi ini juga bisa menyebabkan bunyi, salah satu menyebabkan bunyi. Dan juga setir saat kita lepas ngebuang kiri atau kanan, intinya terjadi limbung, bisa terjadi salah satunya dari pos sayapnya. Oke, berikutnya kita bahas tarot. Dan untuk tarot ini juga bisa menyebabkan sama seperti yang tadi, yang seperti saya bahas tadi. Dan cara pengecekannya untuk tarot sendiri bisa dengan tidak cara digantung atau juga didongkrak. Cukup teman-teman pegang reken atau long setirnya, dioplak kayak gini aja, diputar kiri kanan kayak gini untuk long tarotnya atau rekennya, nanti dia akan oplak. Tapi lebih jelasnya bisa dicek dengan cara digantung atau dengan didongkrak, dan ini sama penyebabnya. Dan ini sedikit kurang berbunyi sih kalau untuk tarot, tapi kalau sama aja lah intinya. Kalau terjadi rusak pengeringan ya juga bunyi tuh, cuman nggak sering kayak link stabil ya bunyinya. Oke, ini untuk tarot. Dan lanjut, nah ini kelewat nih tadi, ini untuk pegangan stabilisernya ya teman-teman ya. Ya intinya seperti inilah, cuman berbedanya antara mobil beda-beda, perbedaannya kecil atau besarnya aja, tergantung diameter stabilisernya ya. Ini buat contoh aja. Ini juga kalau memang sudah oplak kayak gini bisa menimbulkan bunyi juga, menyebabkan bunyi juga ya. Cara pengecekannya teman-teman bisa masuk ke kolong dengan cara dicongkel atau dipegang stabilnya, digoyang. Kalau emang ini udah aus dia akan oplak. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Lanjut untuk ban makan gelombang. Bisa terjadi dari karet spot yang kemakan, juga bisa dari shock breaker yang sudah rusak. Dan untuk pengecekan shock breaker ini bisa terjadi bisa kita lihat kebocoran atau yang tidak bocor. Misalkan shock breaker sudah lemah, cara ngeceknya susah ya untuk diprediksi dengan dongkrak. Kita lepas seperti ini. Nah ini shock breaker yang shock mati ya nih. Nah ini aturan, dia akan balik lagi ke atas teman-teman, pelan seperti ini. Nah ini sudah kemakan. Nah ini juga menyebabkan ban miring, juga ban makan gelombang, jadi nggak rata, setir juga ngelimbung. Berikutnya karet spot nih. Ini karet spot tatakan shock breaker, ini juga bunyi gluduk-gluduk nih teman-teman, bisa menyebabkan bunyi gluduk-gluduk. Ini beda-beda ya. Ini cara pengecekannya bisa dengan cara didongkrak atau digantung, lalu kita congkel rodanya atas bawah. Kalau memang ini sudah aus, nanti dia akan oplak. Lanjut ya teman-teman. Dan untuk reken atau long tarot ya maksud saya, ini nggak ada yang copotan, tadi sudah diangkut bekasnya, ini masih ada yang utuh nih teman-teman. Dan ini untuk long tarot atau reken, apabila ada terjadi kerusakan juga bisa menyebabkan bunyi ya, kluduk-kluduk juga. Dan ini pengecekannya bisa dengan cara didongkrak atau digantung, juga bisa dengan cara digoyang seperti ini. Kita pegang goyang,
Kalau memang di sini udah kemakan atau sudah haus, nanti sedikit akan oblak. Ini menimbulkan bunyi. Nah, ini bisa dengan cara didongkrak ya. Juga tidak didongkrak, tapi lebih jelasnya lagi dengan cara didongkrak. Digoyang rodanya kiri kanan. Jangan atas bawah. Kalau atas bawah kurang ketahuan ya untuk oblak atau enggaknya. Ini kiri kanan. Dan yang terakhir ini kayaknya ya, nggak terakhir tapi ini yang paling jarang terjadi. Kalau yang ini cara pengecekannya ya teman-teman ya, ini kalau saya bilang sesuai dengan pengetahuan saya, ini namanya busing nih, adanya di dalam sini nih. Ini bunyinya juga berisik ini kalau sudah haus nih teman-teman. Dan untuk busing sendiri ini seperti yang pernah saya ketahui atau pernah saya kerjakan ya teman-teman, tidak bisa dicek dengan cara roda digantung atau didongkrak atau dioblak ini teman-teman ya. Ini saya untuk mengetahui busing kemakan atau tidak setelah saya cek semua di bagian ini teman-teman, shockbreaker, long terot, RXN, long terot RXN, juga link stabil, pos sayap, intinya masih keadaan bagus semua untuk kaki-kaki. Tapi untuk kendaraan masih ada bunyi bising, tek 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 kayak gitu. Ini di jalan keriting atau di jalan rusak sedikit bunyinya berisik ini teman-teman ya. Nah, ini saya langsung buka di keseluruhannya, ini kita buka busingnya ini teman-teman. Nah, ini sesuai dengan pengetahuan saya ini tidak bisa dicek dengan cara roda digantung atau didongkrak. Nah, nanti setelah kita copot, ini kurang lebih ini di dalam sini ada asnya ya teman-teman. Kalau bautnya sini sudah terlepas semua, ini sudah kelepas semua ya intinya. Nah, nanti kita akurin di as di bagian sini seperti inilah kurang lebih. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita goyang seperti ini nih teman-teman. Ini untuk busing itu harusnya pas atau press ya. Dan goyang seperti ini ditambah lagi kering, ini menyebabkan bunyi. Nah, ini yang menurut saya yang paling pengecekannya paling ribet ya ini untuk busing ini. Salah satunya ya seperti tadi saya bongkar. Tapi alhamdulillah memang benar dari busingnya. Setelah saya ganti untuk beberapa kendaraan, tapi dengan catatan untuk kaki-kaki di area depan itu sudah keadaan bagus semua teman-teman ya, sudah nggak ada yang oblak, keadaan bagus intinya. Larinya ke sini, memang ini jarang-jarang terjadi nih teman-teman ya, tapi intinya tidak bisa dicek dengan cara didongkrak atau roda digantung. Ini sedikit berbagi aja. Oke ya teman-teman ya, ini hanya sekedar sharing-sharing, sedikit berbagi sesuai dengan pengetahuan saya aja. Kurang dan lebihnya mungkin banyak kekurangannya dari saya, penjelasan dari saya mohon dimaafkan, juga dimaklum. Ini sedikit berbagi sesuai pengetahuan saya aja ya, dan barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Demikian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum, sedikit berbagi sesuai dengan pengalaman saya aja, barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya Apanane Official, dan mudah-mudahan semua selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan, dan dipermudahkan segala urusannya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.